Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Senang Selamat sekali, pagi, Sekar. selamat pagi. Gak nyangka ya Sam ya, kalau kita sudah memasuki di pertengahan bulan Juni aja nih Sam. Wah, udah setengah tahun ya. Iya, jadi Bener nanti nggak? setengah tahun, 2 minggu lagi udah setengah tahun, bener. Cepet banget ya. Iya. Ya nggak, akhir bulan Juni ya setengah tahun. Ya nggak? Cepet banget sih. Luar biasa ya. Dan semoga sih di pertengahan tahun ini semuanya berjalan dengan lancar-lancar, dengan baik-baik di Jakarta maupun di Hong Kong. Dan juga bagi mbak-mbak mungkin nih, mbak-mbak PMI, kalau di Jakarta kan di tanggal-tanggal sini nih udah mulai musim liburan nih. Kalau di sana liburan juga nggak nih Sam? Mbak-mbak di sini liburan, cuma mereka ya itu menabung, mengirim uang ke Indonesia. Oh luar biasa. Oh karena anak-anak yang lagi liburan sekolah. Bener. Lagi pada giat sekarang. Benar, siapa tahu bisa pulang nanti ya liburan kapan tahu gitu ya, bisa ketemu anak-anaknya ya. Iya. Oke. Ini Kalau di apa nih Sam? untuk ini di Hong Kong ya nggak, ini summer nih biasa kalau musim panas tuh ya nggak ada Dragon Boat Festival. Dragon Boat Festival. Oh yang perahu naga ya, saya ingat Perahu nih. naga, Setiap ya. tahun memang kan kita. Dan ini kan Ya, yang dari berbagai negara jadi, itu nggak sih Sam? Festival Perahu Naga di Hong Kong tahun ini spesial banget karena ada Hong Kong International Dragon Boat Festival. Ya nggak, lokasi dan waktunya acara besarnya akan digelar untuk pertama kalinya di Tsim Sha Tsui Promenade. Oh biasanya di mana emang Sam? Biasanya di Satin. Oh di Satin, sekarang ganti ya. Mulai dari 19 Juni sampai 1 Juli. Ya nggak, cocok banget nih buat wisata lokal maupun mancanegara untuk nonton, ya nggak. Seru. Ya ini seru banget ini. Dari negara-negara kan banyak banget yang ikutan ya Sam ya. Iya, ini apalagi serunya ya, bayangin aja ya kalau ada dung 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 gitu ya nggak, di Teluk Hong Kong ya, di Tsim Sha Tsui lagi ya nggak. Sementara para atlet elit dari berbagai negara bertarung meraih gelar Best of the Best. Tahun ini juga merayakan ulang tahun ke-50 kejuaraannya. Wih, udah 50 tahun nih ternyata Dragon Boat Festival. Udah tua juga ternyata usianya ya. Iya, jadi dijamin akan rame ya teman-teman Rame ya. banget pasti. Dan juga ada kuliner dan santai bersama ya. Dragon Boat Festival Food Lane di sepanjang Avenue of Star. Kamu bisa berjalan-jalan melihat stand-stand mereka, ada cemilan-cemilan khas festival, minuman segar dan dessert lezat untuk melepas dahaga, lepas aus. Dan saya kebayang Biar penuhnya nih gading. kayak apa ya Sam ya. Pasti penuh banget deh. Di sepanjang apa tuh pinggiran di Tsim Sha Tsui itu ya. Avenue Avenue of the Stars di itu Tsim Sha ya. Tsui, Aduh, itu udah fullnya. Itu jalanan juga sekitarnya juga bakalan macet ya dengan keramaian dan keseruan itu semua. Makanya itu saya nggak bayangin ya di situ ya. Padahal belum ada festival aja sudah rame. Udah Ya, rame ya. apalagi ada festival. Wah. Itu ada patung Bruce Lee di situ juga ya. Tempat ya. nongkrong-nongkrong kan ada berbagai coffee shop. Juga sering ya? Pernah ya? Mohon maaf belum ya. Iya, Udah 3 kali ya. Udah 3 kali ya Sam ya, masih. Enggak, masih belum. Entah ya saya kemana aja saya juga nggak tahu ya. Teman-teman semua sekarang udah ke 3 kali. Berapa kali ke Hong Kong? Iya 3 kali. Tsim Sha Tsui aja belum. Sungguh memalukan. Victoria Park lagi. Aduh.
Ya Ya, itulah ya, teman-teman nggak semua apa-apa. itulah. Mungkin memang jodohnya sama Victoria Park ya kalau ke Hong Kong ya. Tapi itu keseruan dari Hong Kong ya. Kalau di Jakarta sendiri ya, saya di Indonesia sendiri ya. Jadi minggu ini nih, orang-orang tuh lagi sibuk banget nge-war tiketnya BTS di bulan Desember, Sam. Hah? Jadi kan Tiket apa? BTS, Oh, boy band, heeh, BTS. boy band yang Korea K-pop Wow. itu kan BTS ya. Kan Heeh. mereka juga akan ke Hong Kong juga kan, pasti ke Kai Iya, Tak ya, dan di Kai Tak sendiri juga sebelumnya udah pernah konser pasti BTS itu kan. Nah, kali ini di iya. GBK dan konsernya 2 hari. Wah, di kantor saya juga rame nih, teman-teman pada nge-war tiketnya BTS gitu kan ya. Dan juga, di berbagai tempat lainnya ada yang sampai nangis-nangis, ada yang sedih-sedih karena nggak dapet, tapi kayaknya teman-teman saya gampang-gampang aja sih ngedapetin war tiketnya BTS sih. Mak-mak ada nggak yang nonton ya? Kalau saya nontonnya Westlife, jadi udah nge-war-nya duluan kemarin soalnya. Beda beda generasi. Jadi kalau nanti yang anak-anak Gen Z-nya itu Desember, kalau Westlife di bulan Januari, kemudian di bulan Januari atau Februari nanti ada juga K-pop dari, Big Bang yang akan datang juga di Wow. Indonesia, seru. Oh iya, Big Bang Di juga akan datang juga ke Hong Kong nih, saya udah ngecek nih akan di konser di apa? Kai Tak. Di sana di mana di konsernya Di sekarang? Kalau Big Bang itu konsernya kalau nggak salah di Jakarta International Stadium, tapi untuk Westlife dan BTS tentu saja menggunakan Stadion Gelora Bung Karno. Itu seharusnya bakal besar tuh di Gelora Bung Karno Tapi ya. tetap aja walaupun udah 2 hari dan itu yang dijual juga banyak banget, tetap tetap nggak kedapetan karena kan orang Indonesia kan banyak banget ya, Sam, ya. Semuanya tuh dari Sabang sampai Merauke mungkin semuanya yang fans BTS tuh banyak banget. Beda sama Sam yang nggak perlu nge-war, orang kemarin aja Coldplay aja Sam nggak pakai war ya. Oh, gitu ya. Wah, kalau di sini Sam, wah 20 menit, nggak nyampe 20 menit deh. Kalau Bung Karno kemarin itu Coldplay bisa kapasitas berapa itu? berapa ya? Saya nggak paham sih ya, tapi ya paling besar kalau di Indonesia ya di Gelora Bung Karno sih. Berapa? 50.000? Coba 60.000? ya, untuk kapasitas Bung Karno, tapi kan kadang-kadang tergantung juga ya apakah festival semua atau seperti apa gitu kan ya. Kalau festival semua tentunya bisa, eee, lebih banyak lagi ya untuk kapasitas Saya rasa dibuka lah semua lah. Ya nggak? harusnya gitu, jadi biar semuanya kedapetan, nggak ada yang nangis-nangis. Betul. Ini bisa sampai antara 78.000 untuk kursi tunggal atau single seat-nya. 78.000 ya hitung aja sekitar, hampir 160.000 ya, 160.000 kurang lah ya untuk 2 hari masih kurang ternyata untuk bisa mendapatkan tiket BTS. Tapi yang nggak kedapetan tiket BTS jangan sedih atau jangan khawatir, bisa datang ke Tifa Kreatif. Jadi ada kegiatan festival Tifa namanya di Timika. Yang nggak Di kedapetan Timika. tiket yang nggak kedapetan tiket BTS boleh ke Festival Tifa, dan di sana juga ada keseruan sebagai pelipur lara ya, Sam, ya. Daripada nangis-nangis aja nggak dapet tiket BTS, nggak dapet Westlife, atau nggak dapet Big Bang, coba kita mengenal, kebudayaan yang ada di Papua Timika. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pendiri dari Tifa Kreatif, Mas Alfo Smith. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Dengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan, kita telah bersama dengan Mas Alfo Smith, founder dari Tifa Kreatif. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai Timika Insight Festival of Art 2026 atau Tifa 2026. Langsung saja saya sapa Mas Alfo, apa kabar? Apa kabar Mas Alfo? Luar biasa, kami dari Timika luar biasa untuk hari ini sangat hebat. Alhamdulillah. Di sana gimana di Timika ininya cuacanya? Di Timika akhir-akhir ini cuacanya sangat mendukung, sangat baik sekali. Walaupun ada sedikit sedikit berangin, namun tidak begitu. Namun baik saja.
Oke, semoga ini Heeh, juga selama penyelenggaraan dari TIFA 2026 ini juga cuacanya bersahabat ya. Tapi kalau untuk amin. kegiatannya ini kapan diselenggarakan ya, Mas? Untuk event TIFA bakal dilaksanakan pada tanggal pra eventnya tanggal 20 sampai 28 itu untuk acara pra event. Dari Namun acara puncak 20 Juni ya sampai 28 Juni, oke. benar. Nah, acara puncaknya akan jatuh pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2020. Nah, Oke, buat yang heeh. belum tahu mengenai TIFA, boleh diceritakan nggak sih? Ini kan adalah festival tahunan ya, Mas Safo ya, Mas. Nah, Oke, nah ini seperti apa nih, Mas? Kegiatannya ada apa aja? Terus tujuannya apa? Sudah diselenggarakan sejak kapan? ya, jadi kita melihat Papua secara garis besar adalah sesuatu pertanyaan dan jawaban yang perlu dipertanyakan dan perlu digali jawabannya dari dulu sampai saat ini. Kami dari TIFA berfokus pada pembangunan seni budaya, UMKM, pariwisata, dan inovasi terhadap hal-hal baru yang ada di Papua. Oleh itu kami melihat wadah-wadah yang selama ini belum tergerak dengan baik, akhirnya kami membuka satu ruang yang disebut dengan Timika Insight Festival of Art di tahun 2015. Mhm. Untuk proses pemikiran dan proses terlaksana itu akhirnya dicetus pada bulan Mei 2019 yang kita sebut sampai saat ini kita sebut Timika Insight Festival of Art. Dan di 2020 sampai 21 akhirnya kami terhenti sebentar Karena COVID ya? sampai karena COVID-19. Namun 2022 sampai 2026 saat ini kami terus bergerak untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru ke masyarakat Indonesia khususnya di tanah Papua untuk terus bergerak membangun ruang ekosistem atau navigasi terhadap kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif yang ada di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Oke, jadi ini kegiatannya lengkap banget untuk memperkenalkan dan juga untuk apa ya, membawa narasi mengenai Papua dari Papuanya sendiri gitu ya, poinnya ya? Iya, Oke, dan untuk, apa ya, yang kenapa kita harus datang ke sana nih, Mas? ya karena ini adalah satu-satunya sistem navigasi, sistem ruang yang terbuka besar untuk seluruh Nusantara yang bakal Mhm. datang ke sini karena bentuknya banyak sekali sajian-sajian atau rangkaian kegiatan yang menarik Mhm. yang dimulai dari Basaran Pameran Budaya, dan Basar Pameran Budaya ini satu-satunya di tanah Papua dengan penghasilan terbanyak Oh. yang didesain oleh komunitas, Mhm. bukan kelas pemerintah. Kalau kelas pemerintah mungkin kita tidak akan masuk ke sana karena Mhm. itu bukan ranahnya TIFA, tetapi kalau kelas komunitas yang terbesar di tanah Papua, bahkan mungkin bisa dikatakan Indonesia Timur, seperti secara garis besar kayak Papua, Maluku, dan NTT sekaligus, karena kelas komunitas untuk 3 hari itu bisa mencapai 3,5 M dalam proses 3 hari. Wah, itu Dan baru ada dari bazarnya aja ya? Atau Iya, secara itu baru keseluruhan? dari ke pasar, ya. Terus Mmm. yang menarik lagi adalah Karnaval Mimpi. Kenapa ada Karnaval Mimpi? Karena Karnaval Mimpi ini kami mendesain untuk anak-anak zaman sekarang itu sudah memikirkan mimpi-mimpi peluang yang akan datang di masa Mhm. yang akan datang. Misalnya Mhm. mimpi menjadi seorang dokter, maka bisa menanamkan mimpi itu pada mengikuti karnaval mimpi dengan menggunakan kostum-kostum yang mimpinya akan menjadi seorang polisi, menjadi seorang dokter, menjadi seorang seniman, khususnya fotografi, Mhm. perfilman, atau desain dan segala macam itu bisa dibuktikan dalam karnaval mimpi tersebut. Dan ada juga Papua Plus Size, Papua Culture Week. Namun yang highlight untuk tahun ini adalah lomba tari Nusantara sama tari Yospa. Mhm. Kenapa yang menjadi highlight? Karena dalam 1 minggu proses promosi itu yang mendaftar sudah sampai 50 orang, 50 grup dari seluruh Indonesia. Wah, jadi dari seluruh Indonesia ya? Benar. Tahun Oh. ini yang bakal datang tahun ini yang mendaftar itu dari Jakarta, Pekanbaru, Bali, sama Pekanbaru, Jakarta, Bali. Mmm. Sama yang baru-baru terakhir kami dapat info dari Sulawesi Selatan. Mhm. Mhm.
Dan akhirnya kami menanyakan kenapa memilih Papua dari jauh-jauh, misalnya dari Jakarta, Bali, atau Pekanbaru menuju ke tanah Papua untuk mengikuti lomba tari Nusantara. Mereka sebenarnya sudah melihat TIFA ini dari tahun-tahun 2023, 2024, 2025, karena kayak seperti setiap tahun tuh selebaran event TIFA tuh terus dieksplor di Instagram, TikTok, bahkan sosial media yang saat ini lagi booming seperti itu. Makanya mereka punya kesempatan di tahun ini untuk hadir. Dan kebetulan di malam hari ini kami punya jadwal live streaming on Instagram bersama Sulawesi Selatan. Oke, seru. Iya, dan lebih serunya itu juga ada Talingkar Cinta Lomba Nyam Rambut sama pangan lokal, live cooking pangan lokal. Nah ini yang menarik nih, live cooking pangan lokal. Jadi tamu-tamu VIP itu mereka tidak hanya menonton eventnya secara langsung, tetapi mereka juga melihat masakan tradisional asli Papua, Indonesia Timur secara langsung, dan itu secara live. Ini yang dari jauh juga bisa nonton juga nggak sih, Mas? Bisa, kami akan buat dalam bentuk live streaming juga. Oke, jadi yang nggak bisa datang penasaran juga kan seperti apa. Apalagi kalau untuk apa tadi Talingkar Cinta itu kan memang khasnya dari TIFA ya. Setiap tahun tuh harus ada Betul. kan ya. Iya, itu Talingkar Cinta tuh yang menariknya karena rambut-rambut yang dimiliki oleh saudara-saudara saya ini sebenarnya peluang besar untuk bagaimana caranya mempromosikan cara anyamnya itu ke tingkat lebih jauh lagi. Cuman untuk ruang atau navigasinya sulit didapatkan. Nah, susah didapatkan itu di TIFA lah tempatnya untuk memberikan peluang besar kepada teman-teman yang pintar nganyam itu di TIFA. Oh, oke, seru banget nih. Saya juga ini nih pengen ikutan juga nyobain kalau rambutnya dibuat Talingkar Cinta itu kan lucu juga ya. Iya, dan yang menariknya bukan hanya yang mohon izin yang menariknya di sini yang peserta mengikuti lomba ini bukan hanya yang rambut keriting atau rambut talingkar ya, kita sebutnya talingkar ya. Tetapi yang memang yang lurus juga bisa. Karena kami melihatnya bukan hanya rambutnya talingkar, tetapi bagaimana proses anyamannya hingga menjadi sesuatu yang menarik dan dinilai ada harga nilai jualnya ke publik seperti itu. Oh, oke. Saya kayaknya bisa ikutan nih karena rambut aslinya juga talingkar-lingkar aslinya. Ini karena Iya, saya berharap untuk saya pasukan cocokkan bisa ya. hadir langsung di TIFA. Oke, Mas Alfo terakhir dong boleh nggak sih ajakan apalagi Siap. ini kan kita juga disiarkan ke Hong Kong ya, ada nggak sih ajakan untuk para pendengar atau mungkin juga ingin menyapa para pekerja migran yang ada di sana untuk semakin mengenalkan Papua terutama Timika dan pesan-pesan lainnya? Buat seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara, dan masyarakat Hong Kong yang ada di seluruh dunia, dimanapun berada, saya Alfo Smith, founder TIFA Kreatif dan juga Timika Insight Festival of Art, mau mengajak seluruh masyarakat di seluruh dunia agar datang, hadir dan menyaksikan dan meramaikan event Timika Insight Festival of Art yang ke-6 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juli 2026. Saya berharap dengan adanya event ini akan memberikan satu pesan dan kesan experience yang menarik buat saudara-saudara semua, karena event ini asli dari Papua yang ditata, dikemas dengan rapi dan akan menampilkan berbagai macam tradisi dari asal Papua, tradisi yang asal dari Indonesia, dan disuguhkan untuk saudara sekalian. Jangan lupa datang di Festival 2026. Kalau tidak datang, rugi. Bener, apalagi ini dari masyarakat Papuanya sendiri, dari komunitas sendiri ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, keren banget. Mas Alfo Smith, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Semoga sukses untuk TIFA 2026 kali ini. Dan semoga juga untuk 2027, 2028 dan seterusnya nanti kita bisa terus ngobrol-ngobrol soal TIFA dan masyarakat Papua ya. Makasih Mbak Sekar. Terima kasih, sehat selalu, bye-bye. Sampai jumpa di Jakarta. Sampai jumpa. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Jadi ternyata kalau di sana di Wah, seru festival juga ya. Tifa itu seru banget ya. Bisa mencoba rambutnya tuh dikepang-kepang kayak masyarakat Papua yang cantik-cantik. Itu bagian Sekar itu. Iya. Kalau Sam jangan dikepang-kepang, lagian rambutnya juga nggak cukup kayaknya ya. Nggak cukup. Dari Timika kita kembali ke Hong Kong. Ada cerita apa nih Sam di Hong Kong? Iya, ya tadi Dragon Boat Festival ya. Sekarang pindah ke topik budaya Mm-mm. ya. Masih dalam rangka Hong Kong Pop Culture Festival 2026 ada cerita menarik dari Hong Kong Film Archive. Mm-mm. Ya, nah, pameran spesial 25 tahun menginjak ke Hong Kong Film Archive menggelar pameran istimewa di Hong Kong Heritage Museum dengan koleksi lebih dari 1,3 juta artefak film. Jadi film-film dulu 1,3 juta film, gila, bayangin aja. Pengunjung bisa melihat langsung benda-benda bersejarah dan bernilai budaya tinggi dari masa kejayaan perfilman Hong Kong. Mm-mm. Ya, begitu masuk akan disambut terowongan foto-foto para bintang film Hong Kong yang yang sangat sejarah ya, banyak sejarahnya ya. Lalu kamu dibawa ke dalam ruang harta karun film-film Hong Kong yang jadul ya. Ada potongan-potongan trailer yang menunjukkan perkembangan sinema Hong Kong plus kostum-kostum megah yang memperlihatkan seni di balik layar. Ada juga Hall of Honors, dipajang berbagai penghargaan yang disumbangkan langsung oleh para insan perfilman Hong Kong. Ya, pengunjung juga bisa mendengarkan renungan mendalam dari para sinias tentang dunia perfilman lokal. Dan jangan lupa lihat terbitan arsip dan animasi kegiatannya. Ada instalasi interaktif yang seru menghubungkan penonton lintas waktu dan ruangnya ya. Jadi jangan lewatan ya teman-teman semua. Ya, ada di di Hong Kong Heritage Museum. Seru banget sih. Yang apalagi film Hong Kong terkenal banget dari dulu dan sangat banyak ya film-film populer dari Hong Kong yang masuk ke Indonesia dan juga masuk ke berbagai belahan dunia lainnya. Saya sendiri di masa zaman kecil dulu kan hidup dengan banyak film-film film-film Hong Hong Kong. Betul banget. Sebelum kita menutup kebersamaan kita, saya mau membacakan komen masih dari catatan Kang Asep yang komen, halo Jakarta, halo Hong Kong, keren-keren hostnya. Terima kasih. Kemudian juga dari Samsyar Uno 8359 kasih jempol 2 untuk komennya, dan dari Tommy WK kasih jempol juga untuk halo Jakarta, halo Hong Kong. Terima kasih ya untuk komen-komennya. Ditunggu terus komen-komennya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Di-share ke teman-teman teman-teman lainnya. ya. Terutama yang di Hong Kong ya. Kalau boleh bikin nobar ya Sam ya, bareng-bareng ya, atau dari Nobar. handphonenya juga. Nobar. Nongkrong Nongkrong bareng. bareng apa nobar nonton bareng? Nongkrong bareng. Oh iya, itu kan ininya Sam ya. Nongkrong bareng ya. Kita ketemu lagi di Halo Jakarta, Halo Hong Kong edisi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini. Saya Skarsari, terima kasih. Saya Sam, terima kasih. Bye-bye, Bye. sampai jumpa semuanya. Dadah. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.